وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin rahimahumullah, jamaah masyarakat jamaah ya yang hormati, wabil khusus guru kita Ustaz Haji Yayat Abdullah SPDI yang alhamdulillah hadir bersama kita, bapak ibu yang sudah hadir walaupun memang sebagian mungkin ada yang hadir daripada acara pagi hari ini. Mudah-mudahan bapak ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan berkah dan hidayah serta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam senantiasa kepada Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah mengikuti dan mempelajari sunnah-sunnahnya yang akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaat itu yang amin. Bapak Ibu hadirin dan jamaah mahasiswa jamaah ya, dan hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat hadir di majelis ilmu yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Yayat Abdullah SPDI. Untuk itu mari kita sama-sama sebelum melaksanakan dan menerima ilmu dari guru kita, terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca sholawat untuk mengawali daripada ta'lim kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ba'inna walhamdulillahi wa billahi rabban wa bi islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil qur'ani qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dhikrin yukhaliqu الإسلام وأمانا بكل كتاب أنزل الله وبكل رسول أرسل الله أكيد ملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل مجامع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا على ذلك نحيا وعليك نموت وعلينا نكمل إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على سيدنا
salli, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, terima kasih. Mari kita sama-sama simak dan dengarkan ilmu yang akan dipaparkan, disampaikan oleh guru kita dengan khusyuk dan waktu kita dengarkan dan mari kita sama-sama simak. Demikian, silakan Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahid alladzi ba'atsa Muhammadan khatama anbiya'ihi bi risalatihi ila jami'il insi wal jann. Wa anzala 'alaihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna musta'an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-musyafa'u fil jannah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan dan yang saya banggakan, segenap para jamaah Masjid Rawdatul Jannah, bil khusus Ketua DKM beserta jajaran pengurus, yang kita sama-sama doakan mudah-mudahan seluruhnya dan keluarga besarnya selalu selamanya dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah, selamanya dalam perlindungan Allah, selamanya berada dalam rahmat serta dimuliakan Allah di dunia wal akhirah. Yang pertama, kita sangat mensyukuri dan sangat berterima kasih kepada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memilih kita untuk selalu hadir di rumahnya. Juga kita sangat bersyukur dan terima kasih kepada Allah, di mana Allah memilih kita untuk mendengarkan firman-firman Allah, untuk mendengarkan sabda-sabda dari kekasih Allah, yaitu Rasulullah. Kita juga sangat bersyukur kepada Allah dan sangat terima kasih karena kita diizinkan dan dipilih untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah. Ya, mudah-mudahan seluruhnya yang hadir saat ini juga menjadi salah satu hamba pilihan
yang diizinkan menjadi ahli surganya Allah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam semoga Allah yang Maha Agung, semoga Allah sampaikan kepada yang mulia Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga diizinkan menjadi pengikut setia yang tertanam rasa cinta. Lebih-lebih saat ini kita berada di bulan kelahiran baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kita adalah umatnya yang tentu sangat bergembira dan sangat bahagia karena kita menjadi salah satu umatnya Rasulullah yang mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk terus mengikuti sunnahnya, mencontoh akhlaknya, dan terus bersalawat kepadanya. Rasa kegembiraan kita mudah-mudahan akan terus berkembang, rasa cinta dan rasa gembira atas lahirnya Rasulullah. Bukan hanya kita bergembira pada hari ini, bukan hanya pada saat hari kelahirannya, bukan hanya bulan kelahirannya, tapi mudah-mudahan rasa gembira kita, rasa cinta kita akan terus tertanam hingga sampai ke akhirat insyaallah. Karena seorang yang bernama Abu Lahab saja, seorang Abu Lahab yang sehari-harinya memusuhi baginda Rasulullah, sehari-harinya membenci Rasulullah, sehari-harinya menjadi rintangan dakwah Rasulullah, yang sehari-harinya berusaha untuk melukai bahkan membunuh baginda Rasulullah. Abu Lahab mendapat keringanan di alam nerakanya, mendapat keringanan dari siksa Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena satu hal, yaitu Abu Lahab pernah bergembira pada waktu Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah. Pada saat Siti Aminah yang merupakan itu kakak ipar dari Abu Lahab atau merupakan saudara, ya, ada ipar karena Abdullah lah saudara daripada Abu Lahab. Beliau merasa gembira karena lahir sosok bayi yang sangat mungil, yang sangat lucu, yang sangat indah, yang sangat cantik. Sebab itulah Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan dari Allah atas rasa gembira. Bagaimana dengan kita selaku umatnya yang bukan hanya gembira pada waktu hari kelahiran, tapi insya Allah kita akan terus tertanam rasa gembira kepada beliau kapanpun, dimanapun, bahkan setiap saat. Mudah-mudahan selalu ada rasa gembira. Kegembiraan kita buktikan dengan selalu kita mengikuti sunnahnya. Kegembiraan kita buktikan dengan terus mencontoh akhlaknya. Kegembiraan kita buktikan dengan sering bersolawat kepadanya. Kegembiraan kita dengan terus kita buktikan kita memajukan, memperjuangkan dan mensyiarkan agama yang dibawa olehnya. Insya Allah mudah-mudahan kita bukan hanya mendapat keringanan dari siksa Allah, tapi mudah-mudahan kita semua diselamatkan, bahkan dibebaskan, diselamatkan dan mudah-mudahan dibebaskan dari siksa api neraka, sehingga mudah-mudahan rasa gembira kita menjadi wasilah langsung menjadi ahli surga insya Allah. Baik Bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, sejenak kita baca dulu suratul Fatihah dengan harapan Fatihah ini menjadi wasilah. Yang pertama, Allah Zat yang Maha Pengampun terus mengampuni dan memaafkan
khususnya adalah orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan sahabat. Lebih khusus, semoga Allah mengampuni dan memaafkan jamaah yang hadir maupun yang belum hadir. Yang kedua, kita mohon Allah menerima segala pengabdian kita, yang fardu maupun yang sunnah. Semoga seluruh pengabdian kita menjadi tabungan akhirat, menjadi gudang-gudang pahala di surga nanti. Bahkan mudah-mudahan amal kita menjadi pembebas, menjadi penyelamat, menjadi tameng dari kesulitan di hari kiamat nanti. Yang ketiga, kita mohon semoga di lembaran yang baru ini, setelah kita melewati ujian wabah kurang lebih hampir 2 tahun, insya Allah kehidupan kita akan terus membaik, akan terus lebih baik dunianya, agamanya maupun akhiratnya, lahirnya maupun batinnya, dirinya, keluarganya, hingga bangsanya, insya Allah. Yang terakhir, semoga kita dan keluarga tercipta kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita semoga seluruhnya sholihin dan sholihat. Rezeki kita terus dipermudah oleh Allah untuk utama ibadah. Semuanya diizinkan dapat bersujud, bisa haji dan juga umrah di tanah Haramain, dan juga mudah-mudahan diizinkan seseorang menjadi ahli ibadah dan istiqomah sampai wafat, nilai syahid dan juga husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak yang saya hormati, kita lanjutkan pelajaran kita yang kita pelajari, yaitu kitab Nasail Ibad, yang mana kita sudah memasuki halaman yang ke bulan yang lalu, halaman ke-18, dan sekarang berarti halaman yang ke-19, yaitu makalah yang ke-8. Silakan buka kitabnya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Anil A'masy radhiyallahu anhu, man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil al-sunu an wasbiri bahidinihi, wa man kana ra'su malihi dunya kallatil al-sun an wasbi khusrani dinihi. Dari Imam A'masy, yaitu Syekh Sulaiman bin Mihran Al-Kufi radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan wejangan untuk kita semua. Kata beliau, barang siapa yang memiliki modal takwa, yang menjadi modal hidupnya adalah takwa, maka lisannya malas untuk mengatakan bahwa dia telah beruntung di dalam agamanya. Dan barang siapa yang memiliki modal dunia, yang menjadi modalnya adalah dunia, maka lisannya malas untuk mengatakan bahwa dia rugi dalam agamanya. Maksudnya begini, Bapak yang saya hormati, keterangan ini masih berkaitan dengan makalah sebelumnya, di mana makalah sebelumnya adalah orang yang mulia adalah orang yang takwa. Orang yang takwa adalah orang yang selalu menjaga diri dari maksiat, sampai keduniaan yang dia genggam akan dia olah menjadi sarana akhirat. Begitu kesimpulan akhir pada bulan yang lalu. Oleh karena itu, orang yang bertakwa atau orang yang mulia, keuntungan yang akan diraih itu sangat sulit dihitung berapa besar, berapa banyak yang akan
diraih olehnya. Keuntungan orang yang bertakwa, keuntungan orang yang hidupnya memancar jiwa ketakwaan, yang dalam hidupnya memancar jiwa takwa, maka lisan siapapun tidak akan sanggup menghitung, mengkalkulasikan keuntungan yang akan diraihnya, keistimewaan yang akan diraihnya. Terlalu besar, terlalu banyak, terlalu istimewa yang berkaitan dengan agamanya. Bahkan bukan hanya berkaitan dengan agama, urusan kehidupannya pun akan mendapatkan kehidupan yang spesial dari Allah. Itulah bahagianya, beruntungnya orang yang berjiwa takwa. Makanya minggu yang lalu, sebelum orang itu takwa, terlebih dahulu dia sudah punya kegembiraan karena dia Islam. Islam saja sudah menggembirakan dirinya. Ditambah lagi keimanan, imannya itu sudah menggembirakan. Makanya di Quran, wa basyiril ladzina amanu may yuridillahu bihi khairan. Itu cukup banyak hadis maupun ayat yang menyatakan kegembiraan jiwa orang beriman, jiwa orang Islam. Lebih-lebih dia sudah menggenggam jiwa ketakwaan. Itu kegembiraan, kebahagiaan yang ada dalam jiwanya itu luar biasa. Sulit diukur, sulit dibeli. Kegembiraan orang yang takwa, kebahagiaan orang takwa. Salah satunya Allah menginformasikan kegembiraan orang yang bertakwa. Di antaranya Allah akan menjadi pembela. Hidup orang yang bertakwa selalu mendapatkan pembelaan dari Allah dari segala hal-hal yang membahayakan, sehingga jiwa orang takwa itu merasa tenang dalam situasi dan kondisi apapun, karena dia hidupnya akan dibela oleh Allah, akan mendapatkan pembelaan dari Allah. Ini yang membuat orang takwa itu merasakan tenang, damai, melangkah kemanapun. Makanya lihat, baginda Rasulullah setiap saat, setiap hari itu ancaman pembunuhan, itu setiap saat, tapi Nabi tetap tenang, damai. Kenapa? Beliau telah memancar jiwa ketakwaan. Maka pantas kata Allah, Allah itu menjadi walinya. Allahu waliyul muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjadi pembela. Itu tertuang dalam surah Al-Jasiyah ayat 19. Allah menjadi pembela orang takwa. Ketika Bapak sudah menjadi orang takwa, tenanglah, kita akan dibela oleh Allah. Ketika kita berhadapan dengan siapapun, Allah yang akan membela. Inilah yang membuat sulit dihitung kegembiraan orang yang takwa, karena dia akan terus dibela oleh Allah. Kemudian keuntungan orang yang bertakwa, kegembiraan orang yang bertakwa, segala pengabdiannya, segala pengorbanannya, segala ibadahnya, segala doa-doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang betul-betul diterima oleh Allah itu
persembahan orang yang takwa. Inilah yang membuat orang takwa semakin gembira, semakin terhibur, semakin pendek hidupnya, semakin tenang jiwanya, karena pengorbanan yang dia lakukan itu dikabul oleh Allah. Sekecil apapun pengorbanannya diterima. Kalau dia beribadah, sekecil apapun ibadahnya diterima. Kalau dia bertobat, sekecil apapun tobatnya diterima. Kalau dia berdoa, sebesar dan sedikit apapun doanya diterima. Kenapa? Ada yang menjadi wasilah, perantara, penyebab diterimanya adalah ketakwaan. Inilah orang takwa itu betapa damainya, bahagianya jiwanya, karena dia merasakan Allah akan kabul, Allah akan terima. Bahkan seandainya doanya orang takwa itu dipanjatkan kepada Allah, jika tidak hari ini, yakin tetap diterima. Karena memang menurut para ulama ahli tauhid, doanya seorang hamba, lebih-lebih orang itu bertakwa, doa itu diterima. Doa itu diterima oleh Allah. Cuman ketika Allah sudah terima sebuah doa, ada kalanya doa itu langsung dikasih, ada kalanya oleh Allah ditangguhkan, diterima dulu, tapi Allah tangguhkan sebelum dikembalikan itu doa, ditangguhkan. Ada kalanya doa itu dialihkan untuk menjadi tameng dari musibah. Ada juga doa itu ada kalanya dialihkan ke akhirat menjadi pundi-pundi pahala di surga. Gini misalnya Bapak, kita berdoa, ya Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu rizki, ya Razzaq, ya Razzaq, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an, ya Allah, hamba mohon rizki. Ada kalanya kata Allah, nih aku langsung kasih. Sehingga setelah doa Bapak tiba-tiba mendapat kemudahan untuk mendapat rezeki. Itu tandanya rezekinya langsung. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka sihhatan. Ya Allah, hamba mohon kesehatan. Ada kalanya Allah langsung memudahkan untuk mendapat kesembuhan, dipermudah mendapat obat yang menyembuhkan, dipermudah mendapat dokter yang menyembuhkan, dipermudah menemukan rumah sakit yang mudah menyembuhkan. Itu langsung. Ya Allah, hamba mohon jodoh, itu dipermudah mendapatkan. Ya Allah, hamba mohon keturunan, Allah permudah sehingga mudah punya keturunan. Sehingga ada kalanya itu dipermudah yang pertama, itu terserah dia. Dipermudahnya itu kembali kepada kehendak Allah. Nah, mungkin kita juga sering sekali mendapat doa yang langsung seperti ini. Ada kalanya doa itu oleh Allah ditangguhkan, ada kalanya 1 tahun baru doa itu diberikan kepada kita. Setelah 1 tahun, ada kalanya kita harus menanti sampai 5 tahun, 10 bahkan 50 tahun baru nih doamu. Kembali lagi kepada kehendak Allah. Kenapa Allah sampai menantikan hingga sampai bertahun-tahun? Itu yang diinginkan Allah. Kita ingin menemukan pelajaran bahwa yang berkuasa di muka bumi ini aku, kata Allah. Bahwa yang mengendalikan kita itu adalah Allah. Jadi Allah ingin kita dapat pelajaran. Ingin Allah itu memahami kehidupan, bahwa hidup ini dalam kendali Tuhan. Allah ingin agar kita dewasa, bahwa kita dibutuhkan kesabaran. Allah ingin agar kita mendapatkan ujian, supaya kita naik pangkat. Seperti seorang anak, ada kalanya dia minta jajan langsung dikasih, ada kalanya dia minta sesuatu ditahan.
Karena orang tua ingin dia itu mandiri, ingin dia itu sadar diri, ingin dia itu memahami kehidupan, atau dia ada sesuatu sikap yang kalau disegerakan ini berbahaya. Minta motor masih TK, pasti ditangguhkan, tapi entar dikasih, belum saatnya. Nah, ada kalanya kita berdoa seperti itu kepada Allah ditangguhkan, tapi orang takwa yakin tadi, yang penting sudah diijabah. Yang penting yang bikin pedenya orang takwa, bikin gembiranya udah diijabah aja dulu. Terserah Allah kapan itu doa akan dikembalikan kepada kita. Nah, itulah yang membuat orang yang takwa merasa bertambah kegembiraannya, kebahagiaannya. Dan ada kalanya doa itu ditangguhkan di akhirat, sehingga tidak sedikit nanti orang yang wafat, begitu dia sampai di akhirat, Allah memperlihatkan inilah gudang-gudang pahala. Sampai nanti ada rombongan yang dia mendapat izin untuk menikmatinya gudang-gudang pahala. Hamba ini bertanya, ya Rabb, ini untuk siapa? Ini amalannya apa? Allah mengabarkan, waalaikumsalam, Allah mengabarkan ini gudang pahala dari doa-doa kalian yang ditangguhkan, yang tidak diberikan di dunia tapi aku tangguhkan di akhirat. Begitu dia melihat kenikmatannya itu gudang-gudang pahala yang luar biasa, mereka semuanya mengatakan, ya Allah, kalau tahu seperti ini, coba dulu semua doa itu ditangguhkan di akhirat. Sampai begitu semua orang-orang yang nanti menyaksikan gudang pahala dari doa yang ditangguhkan. Tapi selama masih hidup kita kan ingin sekarang gitu ya. Tapi kalau di akhirat beda lagi nanti. Coba semua ditangguhkan. Tapi bagi orang takwa inilah yang membuat orang takwa itu betapa nyamannya ketika doanya pun belum dikabul sekarang, karena tetap diijabah. Karena tadi katakan Allah, inna yataqabbalullahu minal muttaqin. Pengabdian, pengorbanan, ibadahnya, doanya, taubatnya, semuanya dikabul oleh Allah akibat ketakwaan yang dipancarkan dalam hidupnya. Selanjutnya, ada kalanya doa itu Bapak yang saya hormati, yang kita panjatkan, yang diterima oleh Allah itu ada kalanya dialihkan untuk tolak bala. Yang seyogianya hari ini mendapat musibah, pagi-pagi minta rezeki, minta sehat, minta bahagia rumah tangga, minta anak mulut, ternyata oleh Allah dialihkan hari ini ada ujian musibah kecelakaan. Oleh Allah doa tadi tidak berbentuk rezeki, tidak berbentuk anak, tidak berbentuk bahagia, tapi berbentuk selamat dari musibah. Nah, ini kan juga sebuah kebahagiaan yang sangat sulit dilukiskan oleh lisan apapun kegembiraannya. Seperti apa gembiranya orang yang selamat dari musibah, itu sulit dilukiskan, sulit diungkapkan. Itulah yang akan dirasa oleh orang yang bertakwa. Allahu waliyul muttaqin, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Inilah yang dikatakan tadi, kata Syekh Ahmad, sulit dihitung besarnya, banyaknya, menghitung keuntungan orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, orang yang bertakwa, yang hidupnya memancarkan ketakwaan, yang membuat jiwanya gembira, tambah bahagia, dikarenakan Allah menjanjikan kepada orang yang bertakwa itu, jika hidupnya ada kesulitan, Allah menyiapkan jalan keluar. Sebagaimana tertuang dalam surah At-Talaq ayat 2, 3 sampai 4, bisa Bapak lihat. Di situ kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang takwa sama kayak kita, Pak. Pasti ada kesulitan. Ada kesulitan.
Jadi bukan berarti orang takwa itu tidak kesulitan. Sama, orang takwa umum seperti orang hidup akan ada kesulitan dalam hidup. Sulit dalam urusan rumah tangga, sulit urusan anak, sulit urusan ekonomi, sulit urusan dalam mencari sesuatu. Itu umum, orang takwa pun ngalamin. Cuman bedanya orang takwa nanti ujungnya ada jalan keluar. Itu doang. Yang memberikan jalan keluarnya Allah, dengan caranya Allah. Sehingga orang yang punya jiwa takwa itu nyaman sekali, tenang sekali, pede sekali dalam hidupnya ketika sebanyak apapun masalah dalam hidup, seberat apapun, serumit apapun, yakin ketakwaannya akan menjadi jalan bisa keluar dari kesulitan. Ketika sedang sakit, dia tenang, nanti ada waktunya. Kalau sudah waktunya sembuh, Allah buka pintu kesehatan. Ketika sedang seret rezekinya, nanti ketika sudah waktunya Allah buka pintu kemakmuran. Ketika dalam rumah tangganya sedang terjadi problem, kalau sudah waktunya Allah akan buka pintu sakinah mawaddah warahmah. Begitulah Bapak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nyamanlah. Ini yang dikatakan sulit lisan kita menghitung-hitung keuntungan. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan orang yang hidup bisa memancarkan jiwa takwa itu, rizkinya itu selalu tanpa diduga. Umum seperti orang takwa juga dari rezeki biasa, peras keringat banting tulang berangkat pagi sore. Tapi orang takwa akan ada rezeki tanpa diduga. Akan ada rezeki tanpa diduga. Padahal secara logika penghasilannya biasa saja, tapi nanti akan ada rezeki tanpa diduga yang sangat menggembirakan, yang membuat dia itu akan sangat tersenyum-senyum lebar, bahkan bisa sampai kegembiraannya ini sulit dilukiskan. Dan ini hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang punya jiwa takwa. Padahal dia biasa saja, tapi tiba-tiba rezeki dalam rumah tangganya itu tanpa diduga. Dia mempunyai anak, padahal dia biasa saja, mendidik anaknya biasa saja, mengurus anak biasa, mendoakan anak biasa. Tapi tiba-tiba ada rezeki anak itu tanpa diduga, sampai menggembirakan, membahagiakan yang luar biasa. Inilah yang dijanjikan Allah kepada orang yang takwa. Ada rezeki yang selalu tak terduga. Makanya orang yang takwa selalu sabar, selalu nyaman, pede, walaupun belum sampai kepada waktunya, karena yakin akan sampai. Kemudian Allah pun akan menjadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Urusan-urusannya menjadi mudah. Jadi orang yang takwa pun akan bertemu dengan kesulitan, tapi akan kemudian ketemu kemudahan. Ada kemudahan. Namanya orang hidup pasti banyak ujian, tapi ada kemudahan. Inilah yang membuat gembira dan selalu siap hidup, dia nyaman hidup. Bahkan yukaffir anhu sayyi'atihi. Ini kegembiraan orang takwa yang luar biasa. Dosa-dosanya, kehilapan-kehilapannya, keburukan-keburukannya ditutupi oleh Allah. Coba gimana gembira ini orang takwa, punya keburukan masa lalu ditutupi sama Allah. Ditutupi. Dosanya ditutupi. Betapa gembiranya kita punya aib ditutupi sama Allah. Dimaafkan oleh Allah, bahkan diampuni oleh Allah. Tidak ada kegembiraan yang paling menggembirakan. Salah satunya adalah ketika kita punya dosa diampuni oleh Allah.
ketika punya dosa dimaafkan oleh Allah, ditutupi oleh Allah, dihapus oleh Allah, yukafir anhu sayyi'ah, dihapus. Inilah yang membuat orang takwa itu walaupun masa lalunya punya dosa, tapi dia jiwanya gembira. Ada janji dari Allah. Bahkan wa yu'tim lahu ajra. Jika Allah memberikan pahala atau balasan kepada kebaikan-kebaikannya, itu selalu balasannya besar. Jadi orang takwa itu kalau berbuat baik, beramal soleh, balasannya Allah selalu memberinya gak tanggung-tanggung. Wa yu'tim lahu ajra, balasannya bergulung-gulung, itu menggunung, balasannya itu besar. Walaupun terlihat kecil perbuatan kebaikannya, tapi karena ada dasarnya takwa, maka menggulunglah pahalanya. Inilah yang membuat orang takwa itu walaupun ibadahnya sederhana, dia nyaman, tenang, ada rasa kegembiraan. Ini sulit dilukiskan. Nah, sehingga orang takwa ini ketika mengingat yang dijanjikan oleh Allah, dan ini yang dikatakan oleh Syekh Ahmad, lisan kita, lisan siapapun sulit menghitung besarnya keuntungan orang yang takwa, maka orang takwa ini sampai dia itu kesulitan, ketutup, sampai dia tidak merasa sulit. Sedang sakit sampai dia tidak merasa sakit, sedang susah sampai dia tidak merasa susah, sedang menderita tidak merasa menderita, sedang fakir tidak merasa fakir, ketutup oleh yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Bapak dikatakan orang takwa itu terhiburnya dengan hal seperti itu. Ini yang membuat terhibur. Terlalu banyak jika diuraikan Quran. Salah satunya di Muqaddimah saya bacakan tadi, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Orang yang takwa itu hidupnya penuh berkah. Sulit dihitung keberkahan yang akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi keberkahan itu luar biasa. Salah satu keberkahan yang dirasakan oleh orang yang bertakwa, di rumahnya itu sulit dihitung kebaikannya. Urusan rezekinya pun akan sangat sulit dihitung, luasnya dari Allah. Itu akan dirasakan oleh orang-orang. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, tinggal sekarang Bapak yang saya hormati, yang menjadi PR, teruslah kita bangun ketakwaan. Walaupun menjadi orang takwa itu berkelas-kelas, berkelas-kelas dari orang takwa itu. Nah, kita tinggal ada di kelas mana, di kelas mana. Nah, tadi dibaca di awal oleh Bapak Ketua kita sebagai doa di awal pengajian, di awal taklim. Salah satu ikrar orang yang bertakwa itu kalimatnya raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imamah wa bil mu'minina ikhwana. Dia ridho kepada Allah. Ini ciri khas orang yang berjiwa takwa itu, dia ridho apapun yang diperbuat Allah untuk dirinya. Ingin hidup, punya istri, serba segala-galanya, ingin cantik, ingin kaya raya, nasabnya bagus, kemudian juga ekonominya bagus, tapi dia menerima yang terbaik menurut Allah. Dia terima, dia hidup raditu billahi rabban. Urusan rezeki dia juga menerima yang terbaik menurut Allah. Mana yang terbaik menurut Allah? Yang sudah dirasakan setiap hari. Itu yang terbaik menurut Allah, yang dirasakan setiap hari. Istri bapak yang sekarang itu yang terbaik menurut Allah. Suami ibu yang sekarang itu yang terbaik menurut Allah. Rumah tangga kita
itu yang terbaik menurut Allah, dia ridho. Walaupun kalau bicara nafsu sampai kapanpun nafsu manusia tidak akan pernah puas. Kalau bicara puas, tapi mampu dibangun nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah sampai dia ridho. Dia ridho. Begitu juga dia ridho terhadap agamanya, sampai dia hidup ridho diatur oleh agamanya. Wabil Islami dina, dia ridho harus ngaji di waktu duha, dia ridho harus berangkat ke masjid waktu sholat, dia ridho harus bakti kepada suami ketika di rumah, dia ridho harus mengurus kepada anak-anaknya. Karena itu semua aturan agama dia ridho. Walaupun nafsu itu maunya santai, nafsu itu maunya bersantai-santai, tapi agama tidak mengajarkan santai. Agama mengajarkan sibuk dengan kebaikan. Nah, inilah ciri orang yang mampu membangun jiwa ketakwaan. Nah, baik Bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, makalah yang makalah ini menjadi pelajaran untuk kita, menjadi motivasi yang disampaikan oleh Syekh Ahmad. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan ketakwaan kita. Walaupun mungkin kelas kita ketakwaannya masih kelas mungkin Allah alam. Di antara kita pasti beda-beda, Pak. Pasti beda-beda. Ada orang yang dia mampu dalam satu hari mensyukuri nikmat Allah itu, ini kelasnya beda. Setiap melihat kenikmatan lisannya itu spontan mengucapkan syukur. Melihat istri dia syukuri, melihat anak dia syukuri, melihat rumah dia syukuri, melihat persaudaraan dia syukuri, bisa ibadah disyukuri, bisa sedekah disyukuri, dapat rezeki berapapun disyukuri, sehingga lisannya itu banyak syukur. Ini sudah kelas tinggi. Tapi kalau yang kelasnya masih rendah, ketakwaannya, dia baru bersyukur kalau nikmatnya besar. Kalau istrinya itu nurut seharian, baru dia puji, baru alhamdulillah. Tapi kalau pagi-pagi saja sudah ngeselin, dia benci seharian. Nah, itu tandanya kelasnya masih kelas rendah. Dia baru bersyukur kalau nikmatnya besar. Kalau dapatnya sedikit, syukurnya nggak keluar. Dia baru bersyukur kalau dapat rumahnya sudah mewah. Rumah yang ada sehari-hari selalu dihina-hina, selalu dikeluhin. Nah, itu masih kelas rendah ketakwaan. Begitu juga orang yang sudah kelasnya tinggi, setiap ujian itu disabari terus. Tapi yang kalau yang kelasnya rendah, setiap ada musibah lebih banyak disesalinya, lebih banyak dikeluhkannya, lebih banyak dijadikan bebannya. Ini kelas yang masih ketakwaannya rendah. Nah, silakan Bapak renungkan untuk mengukur kelas saya ini tinggi atau tidaknya. Apakah saya lebih banyak syukurnya setiap melihat nikmat? Apakah saya lebih banyak sabarnya setiap menyaksikan musibah? Silakan direnungkan. Wajar jika Bapak dalam satu hari sampai 100 kali syukuran kepada Allah, baru mengeluh cuma 3 kali. Ini udah kelas bagus, Pak. Bapak sehari sampai 100 kali mensyukuri nikmat, tapi sempat mengeluh 3 kali. Nah, itu bagus. Udah kelasnya tinggi. Jangan dibalik. Dalam satu hari mengeluhnya 100 kali per hari, mensyukurinya cuma 3 kali. Nah, ini berbalik. Berarti masih rendah kalau berbalik. Silakan Bapak direnungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah ciri khas orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin barangkali ada yang mau ditambahkan sebelum kita lanjutkan. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke makalah yang ke-9.
Silakan dibuka kembali. Makalah yang ke-9, An Sufyan As-Sawri radhiyallahu anhu, kullu maksiatin an syahwa fa innahu yurja kufranuha, kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja kufranuha, li anna maksiata iblis kana asluha min al-kibri fa zallatu sayyidina Adam kana asluha an syahwa atau min syahwa. Imam Sufyan As-Sawri adalah Syekh Imam Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, setiap maksiat, setiap dosa yang timbul karena dorongan nafsu itu bisa diharapkan ampunannya. Maksudnya, dosa yang disebabkan karena nafsu itu akan sangat mudah mendapat ampunan dari Allah. Dan setiap maksiat atau dosa yang disebabkan karena sombong itu tidak bisa diharapkan. Maksudnya sulit diampuni dosa yang disebabkan karena sombong. Seperti contohnya kesalahan iblis. Itu dosa iblis sebabnya karena sombong. Maka iblis sulit diampuni, sulit dimaafkan. Dosa iblis sulit dihapus karena dia sumbernya dari kesombongan. Sedang Nabi Allah Adam alaihi salam sangat mudah mendapat ampunan dari Allah karena kesalahan beliau sebabnya dari nafsu atau dari syahwat. Nah, ini Bapak yang saya hormati, kalau Bapak punya dosa yang disebabkan karena syahwat, tidak bisa nahan perut dari syahwat, tidak bisa nahan mulut dari syahwat, tidak bisa nahan mata dari syahwat, tidak bisa nahan kuping dari syahwat, tidak bisa nahan tangan, kaki dari syahwat, itu sangat mudah diampuni oleh Allah ketika kita sudah memohon ampun kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan sangat mudah, dengan wudhu saja itu mudah dibersihkan, dengan istighfar mudah dibersihkan, dengan berbuat baik itu sangat mudah dibersihkan. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan yang sebabnya syahwat, nafsu, itu mudah bersih dengan wudhu. Makanya kita wudhu sehari 5 kali minimal itu sudah membersihkan dosa-dosa syahwat. Tapi awas Bapak, jangan gara-gara keterangan ini lalu kita mempermainkan dosa. Bukan begitu maksudnya. Ini artinya motivasi kita untuk tetap kita mendapatkan semangat berbuat baik ketika kita terjatuh kepada maksiat yang disebabkan syahwat. Karena bukan berarti orang takwa itu tidak pernah salah. Orang takwa tetap ada kesalahan. Tolong diingat, orang takwa pun tetap jatuh kepada salah. Karena manusia biasa orang takwa. Yang tidak akan jatuh salah itu hanya Nabi, hanya Rasul yang tidak akan, karena beliau adalah maksum. Sedang kita bukan Nabi, bukan Rasul. Ketika sudah punya nilai takwa, tetap suatu saat akan jatuh kepada salah. Cuman bedanya kalau orang takwa sama orang biasa. Orang biasa itu kalau berbuat maksiat direncanakan, di planning. Nanti saya akan bermaksiat, saya akan dosa, saya akan judi, akan mabuk, akan zina. Bedanya kalau orang takwa itu terjatuh, itu yang membedakan. Terjatuh kepada salah, itu orang takwa pun akan mengalami terjatuh kepada salah karena tidak maksud. Makanya Allah menyiapkan sifat Al-Ghaffarnya ini untuk siapa? Makanya Allah punya nama Al-Ghaffar. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, yang artinya banyak memberikan ampunan. Ini untuk siapa? Diberikan kepada orang yang terjatuh kepada salah. Salah satunya untuk orang takwa. Al-Ghaffar ini untuk orang takwa yang terjatuh, dapatlah Al-Ghaffarnya Allah. Maka
Innahu kana ghafara. Istighfar saja kita akan mendapati Allah sebagai pengampun. Baru istighfar kita sudah akan mendapatkan Allah sudah mengampuni dosa. Nah inilah dosa disebabkan syahwat itu sangat mudah mendapat ampunan. Bahkan sampai kata Nabi, sholat yang 5 waktu saja itu membersihkan dosa karena syahwat kita. Bersih terus dosa kita. Lagi-lagi jangan dianggap sepele, jangan dipermainkan. Jangan lalu kita dosa lagi. Beda orang yang dosa direncanakan dengan dosa orang yang terjatuh. Sekali lagi orang takwa itu dosanya terjatuh. Sebaliknya dosa yang disebabkan karena kesombongan itu sulit diampuni. Sulit diampuni, Bapak. Makanya jangan sampai kita punya dosa karena sombong. Sampai dalam sebuah hadis, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan diizinkan masuk surga orang yang masih ada sebesar biji sawi sifat sombong dalam hati. Masih ada dosa sombong menghalangi masuk surga. Gimana kalau sombongnya itu bukan sebesar biji sawi, tapi sampai membunuh, tentu akan menjadi penghalang menjadi ahli surga. Iblis itu juga karena sombong sampai dikutuk sama Allah. Karena sombong, karena dia merasa dia hebat, melebihi dari Adam. Karena merasa dia itu tadinya pemimpin para malaikat yang awalnya namanya sangat bagus, Azazil, kemudian dirubah menjadi iblis karena kesombongan. Padahal iblis sebelumnya ahlul ibadah, ahli ibadah, ahli sujud, ahli ilmu, ahli agama, ahli ruku, ahli zikir, ahli taqarrub. Bahasanya sudah menjadi ahli. Kalau sudah ahli beda sama tukang sujud, tukang ibadah beda dengan ahli. Iblis itu sudah gelarnya ahli. Bahkan para malaikat pun belajarnya sebelumnya ke Azazil yang berubah menjadi iblis karena dia ahli ilmu, menguasai segala ilmu, baik di bidang tauhidnya, di bidang akhlak, di bidang syariahnya, di bidang segala ilmu iblis menguasai. Namun kemudian dikutuk oleh Allah, semuanya ahli sujudnya dihapus oleh Allah, ahli rukunya dihapus, ahli ilmunya dihapus, semua gelar-gelar ahli tadi dihapus oleh Allah. Sekarang berubah capnya menjadi iblis yang mendapat tambahan gelar laknatullahi alaih. Itu penyebabnya dosa sombong. Maka inilah yang perlu kita jaga, jangan sampai ada kesombongan. Ciri khasnya sombong itu Bapak, ada rasa lebih hebat dibanding orang lain. Baik dalam urusan keimanan merasa lebih hebat, dalam urusan ibadah lebih hebat, urusan akhlak lebih mulia, urusan dunia pun ini bisa jadi sombong. Pokoknya gimana caranya? Ketika kita punya kelebihan dari orang lain, udah biasa saja, jangan ada rasa apa. Walaupun kita hebat, udah biasa saja. Walaupun kita hebat, biasa saja. Perasaan kita biasa saja. Ketika berhadapan dengan orang biasa, orang besar, orang kecil, jiwa kita biasa saja, ngalir gitu aja. Itulah tandanya orang yang terbebas dari sifat kesombongan. Ketika muncul, buru-buru dibersihkan, disadarkan, dan kita taubatnya harus lebih serius ketika muncul ada perasaan sombong. Karena tadi sombong tidak mudah diampuni oleh Allah. Nah itulah Bapak yang saya hormati, makalah yang ke-9. Mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga juga buat kita untuk membentengi diri kita agar kita semua dan keluarga terbebas, anak-anak kita terselamatkan dari maksiat, khususnya dosa yang bersumber dari kesombongan. Mudah-mudahan apa yang saya hormati, tidak terasa sudah 9:30. Mudah-mudahan uraian yang saya sampaikan menjadi renungan kita bersama, khususnya saya pribadi. Ini juga mudah-mudahan menjadikan pelajaran untuk bisa meningkatkan kualitas iman
Tugas utama kita teruslah bangun ketakwaan pada anak-anak kita, pada istri kita, khususnya diri kita. Insya Allah ketakwaan itulah yang membuat kita hidup semakin bahagia dalam jiwa, semakin gembira dalam jiwa, semakin tenang dalam jiwa, bahkan semakin siap ketika berjumpa dengan Allah. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum doa, saya hanya menganjurkan Bapak agar kita ditakdirkan oleh Allah, dijadikan orang takwa, dijadikan pemimpin orang takwa. Tolong jangan ditinggal doa yang berbunyi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini jangan ditinggal. Satu lagi doa yang berbunyi Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini doa yang dirutinkan oleh orang-orang yang takwa, insyaallah berangsur-angsur diri kita, keluarga kita nanti menjadi orang takwa, bahkan insyaallah menjadi pemimpin orang-orang takwa. Mudah-mudahan dirutinkan tiap ba'da sholat minimal 1 kali, sangat baik diulang setiap ba'da sholat 3 kali, diulang 3 kali. Insyaallah berangsur-angsur keluarga kita jadi orang takwa, bahkan menjadi para pemimpin orang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa qurratina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita semua diizinkan menjadi kelompok orang yang takwa, yang insyaallah kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ala taqdi. Subhanallah ya Allah. Subhanallah ya qadri. Subhanallah ya qadri. Subhanallah ya qadri. Subhanallah idza kalimati. Subhanallah idza Subhanallah idza kalimati. Subhanallah ala qadri. Subhanallah ridha nafsi. Subhanallah ridha nafsi. Subhanallah idza Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha sunnallahi wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.